Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Di akhir minggu ini kami boleh tetap ada di dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah kami lakukan itu menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami juga mau belajar dari sebagian kebenaran firman-Mu. Ajari setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan setiap apa yang harus kami lakukan seperti yang Engkau mau. Dan Engkau yang akan memampukan buat setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga firman itu menjadi daging dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar tangan yang rajin ya saudara. Hari-hari ini saya belajar akan firman Tuhan ini ya saudara. Bukan cuma belajar tapi melakukan ya saudara. Karena Tuhan yang melakukan, bukan saya. Ada tangan Tuhan yang menolong dan memampukan saya. Tangan yang rajin. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, segala sesuatu ya saudara, untuk dikerjakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jadi selagi kita ada, selagi kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Bukan cuma pelayanan di rumah, ya, dimanapun Tuhan tetapkan, tempatkan di komunitas kita ya saudara. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu ada aja gitu ya saudara, yang bisa kita kerjakan. Kerjakanlah itu sekuat tenaga ya saudara. Jadi dengan sungguh-sungguh, enggak ya sudahlah, enggak ada yang lihat, udah asal-asal aja, biar cepet, biar kelar, cepet selesai. Jangan ya saudara. Tapi dikatakan kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi semaksimal kita bisa mengerjakannya. Itu yang pengkhotbah katakan ya saudara. Biar ini juga menjadi dorongan. Terutama saya ya saudara. Sekarang ini wah ibu bisa ngomong. Tapi chat saya mungkin belum dijawab-jawab. Sudah dari hari Senin mungkin sudah ngechat. Bahkan ada yang dari hari Sabtu sudah dengar nanti begini Senin. Sudah cepet-cepetan gitu. Bilang dulu sama saya, sabar, segala sesuatu ada waktunya. Percayalah, saya kerjakan terus. Masih ada 400-an yang belum dijawab. Jadi saudara tidak sendirian, sabar, pasti dilayani dan pasti Tuhan yang akan menyediakan. Ya saudara, yang mengertilah. Saudara, ini yang saya kerjakan. Dikerjakan dengan sekuat tenaga. Pagi, siang, malam terus. Ya saudara dikerjakan, percayalah. Nanti waktunya tiba, saudara juga akan mendapatkan apa yang saudara minta dari Tuhan. Saya cuma penyalur ya saudara. Saya ini berkati dengan firman dari Pastor Samson Dabas. Matius 5 ayat 41. Extra mile. Ya, diingatkan lagi buat setiap kita. Dan siapapun. Kalau tadi ceritanya segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Sekarang dan siapapun. Berarti ada pemimpin mungkin ya saudara. Maupun teman, sepelayanan, maupun keluarga kita. Ya saudara, siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini Pastor Samson Daban sudah menceritakan waktu tanggal pembinaan tanggal 4 ya saudara. Siapapun yang memaksa engkau. Jadi manusia itu saudara dan saya
ya harus dipaksa. Karena jujur daging ini kepengennya nyaman, pengennya enak, pengennya santai ya saudara. Kalau nggak dipaksa itu ya kurang apa, kita itu sepertinya ya kepengennya begini secara daging. Tapi Alkitab yang bilang, dan siapapun yang memaksa engkau, biarlah ya Tuhan, saya ini harus dipaksa. Bukan kata orang, tapi pilihan itu datang dari diri kita sendiri. Ingat cerita satu teman waktu dapat mimpi. Sebelum acara tanggal 6 itu ada yang ngimpi tangannya itu dibelenggu dengan tali. Tapi talinya tuh nggak kenceng, bukan kayak borgol. Ibu Nani kan sudah jelasin. Tapi kayak tali yang bisa kendor. Tapi itu kan artinya tangan yang diserahkan kepada Tuhan itu pilihan ya saudara-saudara. Kita mau melepaskan belenggu cinta Tuhan, apa kita mau malah memberikan tangan kita, iya Tuhan ini belenggu tangan saya dengan cinta Tuhan. Balik lagi itu pilihan ya saudara. Jadi kalau Alkitab yang nulis, siapapun yang memaksa engkau, biar kita responi, iya Tuhan daging saya ini lemah, saya ini kepengennya yang enak, kepengennya yang tidak keluar capek-capek gitu ya saudara. Ini kita belajar, siapapun yang memaksa engkau. Jangan kalau ada pemimpin baru kita takut ada Ibu Nani datang. Jangan. Yes. Tapi kita lebih takut sama Tuhan yang selalu melihat apapun yang saudara dan saya itu kerjakan. Ya saudara, baik ada pemimpin, betul. Pemimpin yang membuat saudara dan saya ini dibelajar dengan pengajaran-pengajaran dari Ibu Nani. Disiplin, tanggung jawab, iya itu betul. Diajarin sama Ibu Nani itu, saya juga diberkati ya saudara. Tapi kembali, itu pilihan di tangan saudara dan saya. Mau enggak kita ini berjalan bersama dengan pemimpin? Mau enggak kita ini sejalan dengan teman-teman sepelayanan? Janganlah, itu kan bagian kamu, ini bagian saya. Hitung-hitungan, ya jangan hitung-hitungan ya saudara. Jangan ada transaksi, Riko bilang kalau dalam pelayanan. Karena kita tahu upahnya itu besar di surga. Jadi baik setiap kita ini, ayo bareng-bareng kerjakan dengan sekuat tenaga. Paksakan aku Tuhan untuk melakukan bagianku seperti yang ada di dalam kehendak Tuhan. Extra mile ya saudara. Kita belajar dari Ribkah. Kejadian 24 ayat 16 sampai 22. Ribkah Eliezer itu disuruh Abraham untuk mencari mantu buat Ishak ya saudara-saudara. Dan Abraham bilang cari ke sana Eliezer itu menurut apa yang Abraham pesankan. Ya nggak ngerti ya saudara, cari mantu buat anak tuannya itu sesuatu yang menurut saya itu kehormatan gitu ya saudara, mengerjakan. Tapi gimana caranya, mana yang dipilih ya saudara. Tapi Eliezer bilang nanti kalau ada gadis yang mau memberi saya minum dan unta-untanya diberi minum, ini singkat ceritanya nanti saudara bisa baca sendiri. Itu yang dipilih ya saudara. Dan ceritanya ketemulah sama Ribkah ini ya saudara. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu. Jadi mata airnya ada di bawah. Dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Jadi naik turun kalau mau ambil air ya saudara. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatikannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Ini
Eliezer yang bilang. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk tuan-tuanmu juga, untuk unta-untamu juga, kutimba air sampai semuanya puas minum. Eliezer nggak minta ini dikasih ya saudara sama Ribkah itu, yang minta Eliezer, unta-untanya juga diberi minum sama Ribkah. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur itu untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Eliezer itu merenungkan ya saudara, ngamatin ini Ribkah luar biasa, naik turun dikasih minum. Satu unta itu ceritanya 30 galon, ada 10, hitung sendiri 300 galon ya saudara. Dan orang itu 22, dan setelah unta itu puas minum artinya ya saudara, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya ya saudara. Itu ceritanya Ribkah itu memberi apa yang lebih dari diminta oleh Eliezer ya saudara. Tidak diceritakan, mungkin pegawai-pegawai yang naik unta juga ada kan, orang laki, tapi tidak cerita dibantuin, enggak kan? Tapi ceritanya Ribkah yang naik turun, kasih makan semua unta-unta yang ada 10 ya saudara. Luar biasa, ini extra mile. Memberi contoh buat saudara dan saya, memberi yang lebih untuk Tuhan. Ketika tangan kita mau diserahkan, iya Tuhan saya mau. Ini tanganku, saya tidak sanggup dengan kekuatan saya. Kalau lihat chat ya saudara, haleluya, hijau semua. Kan orangnya tidak sekali selesai. Nanti shalom lagi. Nanti jawab ini. Itu berlanjut. Jadi ya itulah. Menjadi satu tanggung jawab ya saudara yang harus dikerjakan. Biar kita belajar memberi seperti Ribkah ini, memberi lebih buat Tuhan. Enggak usah hitung-hitungan saudara. Saya kan sudah melayani, ya saya nih dapat ini. Enggak usah saudara. Nanti kalau sudah dapat di dunia, Alkitab yang nulis, itu upahnya sudah dapat. Tapi kita kan tidak mau sekedar upah yang didapat di dunia. Tapi kita mau upah yang Tuhan sediakan lebih lagi di surga ya saudara. Itu saya belajar begitu ya saudara. Jadi belajar lebih dari yang diminta. Matius 25 ayat 15 kan ada cerita talenta. Ada 5, ada 2, ada 1. Diceritakan yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu berangkat. Menurut kesanggupannya. Jadi kalau sudah dikasih tugas, itu pemimpin maupun lebih-lebih Tuhan tuh tahu kesanggupan kita ini sampai di mana. Jadi ayolah kerjakan sekuat tenaga. Enggak mungkin kita itu mengerjakan lebih dari kemampuan kita ya saudara. Alkitab yang nulis, bagian kita ayo kerjakan saja. Nanti selebihnya Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengerjakan. Itu Yesaya ada cerita begitu ya saudara. Jadi kalau dikasih tugas jangan, wah saya lagi. Rugi saudara. Biarin dikasih tugas ya kerjakan saja semaksimal mungkin. Apapun yang ditugaskan dikerjakan
dengan apa? Dengan senang, dengan sukacita, dengan rasa bersyukur. Iya ya Tuhan, terima kasih. Ini satu kehormatan buat saya kalau saya bisa dipercaya. Karena Alkitab yang bilang, Matius 25 ayat 20 dan 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Jadi 5 jadi 10. Ya saudara, katanya Tuan, ini Tuan 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Jadi 5 jadi 10. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ketika kita melakukan bagian kita, menjadi hamba yang baik dan setia, ada tanggung jawab yang kita bisa pertanggungjawabkan dengan setiap pelayanan, setiap tugas, apapun dalam keluarga, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya saudara. Sehingga ini ketika ketemu dengan Tuhan kita kelak di surga, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia, karena kita mengerjakannya dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dengan sukacita, bukan jadi beban ya saudara, tapi melakukannya dengan sukacita. Hambaku yang baik dan setia, itu akan diperhitungkan Tuhan ya saudara. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Kalau perkara kecil saja kita lakukan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga ya saudara. Alkitab yang nulis, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau perkara kecil saja kita enggak lakukan, bagaimana Tuhan mau mempercayakan, pemimpin mau mempercayakan perkara yang lebih besar ya saudara. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini satu janji Tuhan ya saudara. Ayo bareng-bareng sama-sama. Ketika kita masih ada kesempatan, Alkitab nulis ya saudara. Di Yohanes 9 ayat 4 dulu. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini ya saudara, selagi ada kesempatan, selagi ada kemampuan untuk kita ini mengerjakannya, kerjakanlah dengan sekuat tenaga apa yang dijumpai oleh tangan kita ya saudara. Amsal 12 ayat 24 terjemahan. Nah ini, tangan pekerja keras akan berkuasa. Pekerja keras ya saudara akan berkuasa. Tetapi orang malas akan menjadi pekerja paksa. Pekerja paksa itu kalau disuruh-suruh baru jalan. Kalau ada yang ngawasin baru dikerjain. Enggak ya saudara. Kalau saya lihat OB saja ya saudara. Haleluya, OB di Gracia itu benar-benar setia. Mereka kerjakan enggak hitung-hitungan. Kemarin Senin saya pulang turun itu antara 11:30. Masih kerja 11:30 malam. Mereka dari pagi lebih awal dari kita. Kita PW dulu, duduk dulu, selonjor dulu ya saudara. Belajar firman dulu. Mereka sudah kerja. Begitu mereka datang, wah sudah disuruh ini, disuruh itu. Mereka kerjakan. Enggak ngeluh tuh, enggak bersungut-sungut tuh, marah-marah, ngomel-ngomel. Enggak tuh. Saya belajar dari OB ya saudara. Mereka enggak ngerti firman. Tapi mereka itu melakukan semuanya pinter-pinter. Yang tadinya mungkin cuma bagiannya bersih-bersih. Sekarang bisa goreng kerupuk. Saudara goreng kerupuk. Saya aja goreng kerupuk itu 1-2. Ya, mereka itu
seng sekali tuh banyak banget. Bisa tuh nggak gosong. Luar biasa. Lama-lama kata saya, nanti kamu tak beliin celemek biar jadi koki. Ajaib, ajaib. Malu sejujurnya ya saudara. Mereka itu nggak belajar firman, tapi mereka kerjakan dengan sekuat tenaga. Capek nggak? Capek. Naik turun, nanti ini nyuruh. Nggak mau, katanya disuruh nggak mau. Ya mungkin tangannya nggak cukup, ya saudara, tangannya 2, yang nyuruhnya banyak. Yang ini suruh ambil ini, yang suruh ambil ini, yang ini marah-marah, kamu nggak mau kerjain. Wah macam-macam kalau di dapur itu, haleluya, rame. Tapi senang, ramenya itu kita banyak belajar ya yang sejujurnya kita itu orang-orang yang lebih mengerti ya saudara. Alkitab yang bilang kalau lebih ngerti lebih banyak dituntut. Tapi bukan kita dituntut dengan firman, lebih banyak kita menuntut sejujurnya ya saudara. Saya lagi. Hobi enggak tuh, enggak pernah ngomong begitu tuh. Enggak ada saya dengar satu pun dari mereka. Iya Bu ya nanti ya paling begitu. Karena mereka lagi ngerjain yang lain. Tunggu mereka pasti datang ya saudara. Itu kita belajar kalau kita itu masih kurang rajin ya saudara. Ayo rajinkan diri, kerjakan apa yang dijumpai oleh tangan kita sekuat tenaga. Karena apa? Kita sudah belajar, ya Tuhan ini tanganku, belenggu Tuhan dengan cintamu. Untuk saya dan saudara ini mengerjakan bagian kita untuk kemuliaan Tuhan ya saudara. Amsal 13 ayat 4. Orang malas menginginkan banyak tetapi memperoleh sedikit tuh. Jangan malas ya saudara. Saudara dan saya ini bukan orang malas. Tetapi orang rajin menikmati kemakmuran. Ya ini Alkitab yang ngomong. Orang rajin ya saudara menikmati kemakmuran. Saudara dan saya mau menikmati kelimpahan. Bukan sekedar cukup tapi berkelimpahan. Kemakmuran itu lebih dari cukup ya saudara. Jadilah orang rajin ya saudara. Biar kebenaran firman pagi hari ini yuk bareng-bareng. Memacu saudara dan saya paksakan Tuhan. Paksakan saya ini apa yang saya bisa kerjakan dengan segenap hati. Karena Kolose 3 ayat 23 katakan apapun yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan. Ya saudara, Ibu Nani nggak lihat nggak apa-apa, pemimpin-pemimpin yang lain nggak lihat nggak apa-apa. Pasti mata Tuhan lebih melihat apa yang saudara dan saya kerjakan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau untuk manusianya lupa, enggak bilang terima kasih, marah, cembetut, uring-uringan. Ya saudara, udah bantuin, enggak bilang terima kasih. Udah capek, keringetan, enggak bilang terima kasih. Rugi saudara, udah capek, hatinya enggak sukacita, double ruginya. Kerjakan saja untuk Tuhan. Karena apa? Pasti Tuhan melihat semua yang saudara dan saya kerjakan. Dan upahnya itu datang dari Tuhan. Biar kebenaran firman pagi hari ini mendorong saudara dan saya. Apapun yang dijumpai tanganmu ya saudara. Baik di persekutuan, baik di gereja, baik di rumah. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Karena kita mengerjakannya bukan untuk manusia. Betul, Ibu Nani nanti senang, betul. Nanti pemimpin senang, betul ya saudara. Tapi tidak berhenti sampai situ. Kalau enggak diliatin nanti enggak kerja. Kalau enggak diliatin nanti datangnya telat. Ya saudara, jangan, ayo belajar. Sekalipun tidak ada yang lihat, tapi mata Tuhan melihat semuanya.
mendorong dan memacu saudara dan saya untuk mengerjakan lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Saya tidak bilang saya sudah baik, saya juga belajar dari pemimpin, dari orang-orang yang ada di sekitar saya ya saudara, dari orang-orang yang ada di Glorious Kitchen. Saya banyak belajar ya saudara. Belajar karakter, belajar mereka jadi orang-orang yang bertanggung jawab, mereka menjadi orang-orang yang setia, mereka menjadi orang-orang yang mengerjakan semuanya seperti untuk Tuhan. Itu mendorong saudara dan saya mengerjakan lebih dari yang diminta. Firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semuanya dalam nama Yesus. Amin, amin. Saya bersyukur kalau saudara semuanya itu melakukan bagiannya seperti kita melakukan untuk Tuhan ya. Extra mile lagi. Ini contohnya yang lagi main keyboard nih, lagi extra mile nih. Ya, makasih Sir. Baru pulang jam 3:30 tadi tuh baru pulang. Mereka ngadain retreat buat anak-anak SMP ya di Jogja. Pulang baru sekitar jam 3-an lah, jam 3 pagi. Mungkin sampai rumah mandi-mandi mungkin jam 4-an ya. Baru leyeh-leyeh mau tidur, paginya udah tugas, mau nggak mau harus main keyboard. Extra mile namanya ya. Jadi saya bersuka cita. Saya tadi baru mikir, serius Mani nanti main keyboard apa digantiin ya. Saya tuh di jalan dari perjalanan tadi. Dan pada saat saya lihat, tugas juga ya, anugerah Tuhan. Kemampuan yang Tuhan berikan. Sebenarnya kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab, dengan segala sesuatu dengan kerajinan dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, upahnya itu sangat besar. Percayalah ya. Yang tidak pernah kamunya itu merasakan, kok gak ada yang lihat sih? Gak perlu dilihat oleh orang, yang penting dilihat oleh Tuhan ya. Saya kemarin menasihati seseorang, dia mengatakan bahwa pengen ulang tahun ya. Lalu minta kepada saya bisa nyumbang apa. Saya bilang, loh sebenarnya kalau ulang tahun itu lebih enak di hadirat Tuhan. Saya bilang, gak perlu pesta-pesta kalau memang gak ada duit. Saya bilang, kecuali kamu ada uang, gak apa-apa mau pesta dengan judul pengucapan syukur. Tapi saya gak tahu motivasinya maunya apa. Tapi saya berdoa, kalau kamu ulang tahun, jauh lebih baik kamu itu mendahulukan Tuhan ya. Mengucap syukur sama Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Gak ada yang lihat, itu jauh lebih bagus. Kalau memang Tuhan memberkati, Tuhan itu memberikan berkat yang lebih ya, kita mau ucapan syukur, mau di warung, mau di kafe, mau di restoran besar, mau di hotel yang besar, nggak masalah saudara ya. Jadi tapi belajar untuk gini, berikan segala sesuatu dalam hidupmu ya, hanya untuk Tuhan. Kau akan diberkati luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat oleh orang gak perlu dilihat oleh orang. Lakukan itu dengan segenap hati. Kau akan dapat melihat kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan tuh melihat tangan-tangan kita ya. Tuhan ngasih tangan untuk apa? Ya untuk melakukan pekerjaan buat Tuhan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Guatlan, untuk semuanya ya memang kita tuh ngucap syukur dan banyak belajar dari Obi loh, sungguh. Beberapa hari ini dia sibuk luar biasa.
Tapi kalau saya lihat mukanya itu selalu senyum. Ya, nggak pernah mukanya ditekuk gitu ya. Nah, belajar. Saat-saat ini kita juga lagi benar-benar capek. GK juga capek ya. Baru aja kita doa 24 jam. Terus ada tanggal 6 adanya sesuatu belenggu cinta. Sudah itu Senin ini ada KKR ya, masak lagi. Selasa ada lagi, masak lagi ya. Habis itu sebentar lagi doa 24 jam, masak lagi 15 jam. Ya, saat-saat ini memang dituntut banyak. Dari media juga dituntut banyak, semua dituntut banyak. Saya percaya tangan yang rajin itulah akan menerima hak bagiannya. Amin. Yuk kita rajin untuk melakukan bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk punya kerajinan yang daripada-Mu. Kemampuan untuk benar-benar melakukan bagian kami dengan sukacita. Engkaulah yang memberi kekuatan buat kami. Engkaulah yang sanggup memberi kemampuan buat kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang menopang kami sehingga kami dapat melakukan bagian kami dengan segenap hati kami. Berikan kepada kami hati yang selalu bersukacita Tuhan. Sekalipun banyak hal yang harus kami kerjakan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Paksakan kami, ini tangan kami. Terus Kau belenggu Tuhan, sehingga tangan kami menjadi tangan-tangan yang rajin. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau juga tahu akan semua pergumulan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu yang menyanggupkan kami untuk kami dapat mengatasi segala perkara yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Beri kami kemenangan demi kemenangan dengan semua pergumulan kami Tuhan. Baik masalah sakit penyakit, baik masalah perekonomian, baik masalah keluarga, anak-anak, suami, istri. Tolong Tuhan, ya Kau beri kemampuan untuk kami boleh mengatasi segala-galanya. Berikan hikmat kepada kami juga untuk dapat mengatur waktu dengan baik. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau yang terus beracara untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat di dalam pembentukan kabinet baru, menteri-menteri yang baru yang akan ditentukan oleh pemimpin kami yang baru. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami yang sekarang ini Tuhan. Kau beri roh kemampuan untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan sempurna Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan. Bapak, damai sejahtera-Mu turunkan atas bangsa ini. Sehingga tidak ada roh ketidakpuasan. Tidak ada demo-demo yang lain. Buat mereka kesadaran Tuhan bahwa semua yang dilakukan akan menghancurkan bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa biarlah Engkau sendiri akan mengendalikan keadaan cuaca, mengendalikan keadaan bencana-bencana yang terjadi. Kami berdoa Tuhan, biar segala sesuatu bencana yang Kau izinkan terjadi tidak akan menjadi sesuatu hal yang fatal. Engkaulah tempat perlindungan kami. Dimanapun juga anak-anak-Mu berada Bapak, buat kami
merasakan bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami mau berada di hiding place-Mu, untuk kami boleh selalu berada dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana KKR kesembuhan Tuhan. Hari Senin dan Selasa ada kebaktian. Kami minta anugerah-Mu turun untuk sungguh-sungguh Tuhan. Banyak yang mengalami mujizat-Mu terjadi, bahwa mujizat masih ada. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala-galanya. Dan saat ini kami mau menerima kekuatan baru yang daripada-Mu. Beri kekuatan baru, beri kesehatan yang sempurna, beri daya tahan tubuh, sehingga kami dapat menjalankan segala sesuatu yang kami temui dalam dunia ini Tuhan, yang menjadi bagian kami. Kami boleh melakukan dengan penuh kekuatan daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami tetap mau bahwa kami mau menyerahkan diri untuk dibelenggu dengan cinta-Mu. Biarlah pikiran jiwa kami dibelenggu dengan cinta-Mu. Mata kami Tuhan, belenggulah dengan cinta-Mu. Telinga kami Tuhan, dan bibir mulut kami, serta hati kami, eratkan tambah hari tambah erat. Sehingga belenggu ini akan membuat kami hanya melakukan apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan. Belenggu tangan kami Tuhan, belenggu kaki kami. Biarlah kami berjalan seperti yang Engkau mau. Kami melakukan bagian kami dengan tangan kami Tuhan. Dan kami boleh melakukan dengan extra mile. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Jangan lepaskan kami daripada belenggu cinta-Mu. Terima kasih untuk semua dan semua yang Kau kerjakan atas hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Dan semua berkat-Mu kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.